Selamat datang kembali di channel Airsoft Purwokerto, channel yang membahas tentang keseruan bermain airsoft dan review-review unit. Kali ini kita tidak akan membahas dua hal tersebut, tapi kita akan membahas salah satu permainan dari airsoft ya. Salah satunya adalah Speed QB atau Speed QB. Dari namanya itu Speed, kalian bisa cek nanti, artinya cepat ya, permainan cepat. Karena jujur ini permainan salah satu yang menurut saya adrenalinnya sangat tinggi ya, karena tempo permainannya sangat cepat. Kalian nanti bisa cek sendiri seperti apakah airsoft itu. Yang jelas saya akan menjelaskan istilahnya apa ya, sedikit ya tentang apa sih yang harus kalian siapkan jika kalian ingin bermain Speed QB ya. Sebenarnya permainan ini di kita main hampir setiap Sabtu malam ya. Setiap Sabtu malam. Syarat pertama itu dari safety. Tentu saja kalau dari safety itu harus terpenuhi teman-teman. Jadi kadang-kadang yang baru datang hanya memakai Google saja, kemudian malah ada yang tidak memakai jaring atau mask. Nah, itu sangat-sangat riskan sebenarnya. Jadi kalau saya sarankan ya, itu sebenarnya syarat mutlak bermain Speed QB adalah full max. Artinya ini benar-benar tertutup, muka kita tertutup mulai dari telinga ya sampai yang jelas mata. Ini wajib gitu. Harganya ini variasi, tapi yang jelas termurah itu kurang lebih yang single layer ya model. Kalau saya patokannya sih, kalau ini bukan merek sebenarnya, tapi yang kita biasa pakai itu FMA. Ada berbagai macam merek lain kayak Emerson itu juga boleh dipakai. Yang jelas hampir sama seperti yang kita pakai buat permainan paintball gitu. Harganya mulai 350-an teman-teman yang single layer, kemudian yang double layer itu 550-an lah. Kalau kita lihat harganya emang ya agak lumayan, tapi jangan kita bicara mata nggak ada yang jual teman-teman gitu ya. Jadi ini emang benar-benar nyaman dipakai karena tidak ngembun selama permainan gitu. Yang jelas dia tahan BB, FPS sampai 400, 500 pun tahan. Saya pernah coba teman-teman. Walaupun di Speed QB sendiri hanya sekitar 350 di 0,2 atau 1,1 joule ya. Itu tergantung nanti aturannya. Kalau aturan sekarang 1,4 kalau nggak salah, 1,4 380 fps. Kemudian ini topi atau bunny head. Ini kenapa ya saya bilang wajibkan, karena ketika kita pakai ini ya, Max, saya contohkan. Ini ada rongga antara kepala. Nih, buat kalian ketahui. Ini saya pakai ya. Nih. Nah, jadi ini ada kalau kita nggak pakai topi, ini ada rongga, sekitar rongga, jadi kepala kita masih tetap bisa kena gitu teman-teman. Tapi apabila kita pakai topi ya, topinya pakainya kebalik teman-teman. Kalau kesini dia agak susah ya. Atau kita pakai bunny hat ini, kita secara tidak langsung akan melindungi kepala kita juga dari benjol gitu teman-teman. Yang ketiga, saya sarankan kalian wajib memakai glove yang full. Tapi ada beberapa teman-teman memang yang tidak suka pakai full ya, karena katanya susah nembaknya gitu. Nembaknya susah ya, padahal ya kalau saya sih safety aja. Karena ketika kita main Speed QB kemudian walaupun FPS-nya kecil, kita bilang kecil 350, tapi ketika kena sendi di antara ya jari-jari ini lumayan, bengkaknya bisa 3 minggu dan otomatis akan mengganggu pergerakan kalian teman-teman ketika kalian bekerja atau untuk sekolah atau kuliah ya, untuk kegiatan sehari-hari lah intinya gitu teman-teman. Ini wajib saya sarankan yang full ya, jangan yang half ya, karena ya seperti saya jelaskan tadi. Oke, yang keempat ini sih wajib nggak wajib, tapi ini jelas sangat membantu teman-teman. Ini hampir sama permainan paintball. Ini buat melindungi elbow kita ya, siku atau pergelangan tangan, karena kebanyakan main Speed Cube itu merayap ya, jadi emang
Ya salah satunya melindungi dari BB yang sudah berhamburan jatuh di lantai. Itu kalau kena kita lari atau istilahnya nggak sengaja kesenggol di lantai itu sakit benar-benar sakit gitu teman-teman. Jadi ini ya menurut saya wajib nggak wajib lah. Kedua, yang ketiga, keempat, kelima ini yang buat kaki ya atau knee ya. Knee juga saya sarankan. Saya kebetulan tidak ada contohnya, sedang dicuci. Itu wajib digunakan karena buat melindungi lutut kita dari yaitu kemungkinan cedera karena terkena BB yang jatuh sudah di lantai gitu teman-teman. Kemudian yang pasti unit ya. Unit sebenarnya tidak ada aturan baku. Kalau di ini saya contohkan beberapa ya. Saya ada 3 unit, contoh unit ini yang saya pakai emang buat main Speed QB. Ini bukan promosi tapi ini dari pemiliknya Om Fani Legend dari Bondowoso kalau nggak salah ya. Ini saya ambil dulu waktu beliau mau sebelum pensiun ya teman-teman. Ini modelnya drop stock ya, tidak ada aturan sih sebenarnya mau berapa derajat, tapi yang jelas sih mungkin ketika bermain ini emang sangat nyaman ya ketika kita buat aiming gitu, karena sebenarnya kalau kita bicara aiming unit airsoft tuh nggak perlu aiming karena kita lihat tracer. Nah, ini salah satunya, ini tracer yang di depan ini fungsinya sangat membantu sekali gitu teman-teman. Selain ini saya ada unit juga yang buat main ini dari, kalau ini rakitan ini dari ARP 556 cuma yang combat machine ya, combat machine betul. Ini sangat ringan karena kebanyakan permainan Speed Cube itu kan butuhnya lari ya, jadi emang carinya sangat ringan. Ini popor udah kita ganti model ya, model biasa sih. Ini standar, sebenarnya standar unit airsoft ya seperti ini, M4 seperti ini ya. Jadi kalau kalian yang saya nggak punya yang drop stock, sebenarnya yang kayak gini pun oke, nggak masalah. Model popor biasa ya, popor biasa gitu teman-teman. Paling dimodif tambahin yang ini buat kamera gitu aja teman-teman. Nah yang ketiga ini saya ada unit, ini dari Canov Om Wiwit. Ini saya baru dapatin, pengen nyobain aja sensasinya ketika ini bukan HPA ya, tapi pakai baterai, mirip orang menggunakan HPA. Sebenarnya karena popor emang tidak begitu wajib di Speed QB ini ya, jadi emang ya dia lebih fleksibel teman-teman. Jadi kalian lebih cenderung enak yang mana lah. Ini belum saya coba, mungkin saya coba di next game. Ini juga sudah ada tracer ya. Jadi itu unit ya. Yang jelas aturannya unitnya ukuran EPS 0,2350 atau 1,1 joule, itu kisaran itu ya. Kalau yang aturan baru 1,4 atau 380, tapi itu fleksibel. Kalian bisa menggunakan aturan mana yang mau kalian sepakati. Terus magazine wajib di sini, wajib hukumnya mid cap atau high cap boleh dengan ukuran maksimal satu kali bermain itu 800 atau 1000 ya, saya agak lupa, kurang lebih itu ya. Jadi kalau 800 ya berarti ini 140 mungkin bisa bawa 5 ya, 5 atau 6 masih oke gitu teman-teman. Kalau yang ini saya bawa ini ukuran ini 230, jadi 3 ini atau 4 Mac ini masih bisa dipakai. Ini mid cap semua gitu ya. Perbedaan mid cap adalah ketika mengisi BB-nya dia harus menggunakan BB loader. Ini ada contohnya nih, dia harus pakai BB loader ya, teman-teman paham semua lah BB loader. Jadi masukinnya itu pakai ada semacam alatnya. Beda kalau yang model biasa kerek atau tarik, dia cuma dituangkan saja BB-nya. Jadi ya teman-teman, sampai sini mungkin cukup jelas. Kemudian BB tracer teman-teman, ini salah satu syarat utamanya juga. Dia syarat BB tracer itu banyak macamnya, saya ada beberapa, cuma memang tidak saya keluarkan. Ada beberapa macam merek BB tracer yang bagus. Kita bagus itu kualitas bagus ya, yang ketika digunakan BB-nya kelihatan menyala gitu teman-teman. Ukurannya bervariasi 0,2 sampai 0,3, tapi biasanya saya pakai yang 0,25 gitu teman-teman. Macam mereknya ada Tanya Koba, KJW,
kemudian ini udah nggak keluar kayaknya, cuma saya masih simpen, Nike Fury, kemudian ada merek KJW juga ada, dan Prodigy kalau nggak salah ada, saya nggak tahu Prodigy ada apa enggak ya, tapi ada merek-merek baru lah yang beredar ya, rata-rata nyalanya sosok bagus lah gitu teman-teman. Terus tracer ini wajib, ini saya biasa pakai T238, udah cukup bagus. Ini saya pakai T238 juga ini. Kemudian ini yang model Tracer 2 model lama, kemudian ada T238 lagi yang agak besar, saya juga ada, cuma emang itu agak berat ya, jadi saya condong pemakaian ini. Cuma ini agak saya bilang agak ribet karena harus dikocok dulu dia baru nyala. Ini dia nggak mau nyala, nah, ketika dikocok dia baru nyala teman-teman gitu. Kalau ini lebih mudah karena hanya digoyang sedikit, kalian bisa cek tuh, dia sudah ada kelap-kelip nyalanya, fungsional. Kalau yang ini agak ribet tapi awet, kemudian mendukung juga. Nah ini harus dikocok dulu ya, dia juga mendukung sudah model Type-C, jadi kompatibel sama charger sekarang ya. Kalau yang lama ini dia modelnya pakai yang lama gitu, model apa sih, model kayak BlackBerry atau Samsung yang lama ya gitu teman-teman. Kalau itu selera, kalau pilihan Tracer selera kalian. Harga mulai 600 ribuan, ini 600 di Topet. Ada yang lebih murah, cuma mungkin ya tidak awet. Kalau saya sarankan T238 Nano ini udah cukup bagus nih teman-teman ya, recommended. Ini masih baru, saya punya buat cadangan. Kemudian unit udah, nah ini flag atau bendera, karena syarat main Speed QB kita salah satunya adalah perebutan bendera atau capture flag, dimana tim A dan tim B saling memperebutkan bendera dengan ada poin masing-masing 25 ya. Nanti kalian bisa cek sendiri rulesnya seperti apa, saya hanya menjelaskan ya sedikit aja lah aturannya. Kemudian ada partisi atau obstacle yang bentuknya itu sebenarnya dibilang wajib tidak wajib, tapi aturannya itu emang harus tertutup dari segi keempat sisinya. Kenapa? Salah satunya supaya lawan tidak bisa mengintip, jadi benar-benar full rapat gitu. Tapi kalau kalian baru mulai atau ya kita bicara emang dananya lumayan, nggak masalah sih kalau hanya model bisa dilipat itu ya, itu nggak masalah. Yang penting ya kita buat main lah gitu teman-teman gitu. Obstacle udah, sama marshal itu wajib ada lead marshal, sama ada mungkin 4 atau kanan kiri ya, jadi mungkin 2 4 cukup, sama lead marshal 1 gitu teman-teman. Tapi kalau buat main hanya fun game aja sih sama teman-teman, bukan kompetisi atau apa, 1 marshal cukup ya. Ataupun jika tidak ada ya udah kita mainnya sportif aja lah, nggak usah pakai marshal gitu teman-teman. Paling itu aja ya, udah saya jelasin. Nanti kalau ada pertanyaan silakan kalian komen aja ya kan. Terus ini paling tambahan ini aja sih, kamera teman-teman. Kamera ini buat saya biasanya taruhnya di sini, jadi emang ini seperti ini. Jadi emang ya buat konten-konten aja teman-teman. Jadi emang fungsinya ya biar terekam lah gitu. Ini bisa diletakkan di unit atau tadi di Max-nya. Ini fungsinya di sini salah satunya gitu. Jadi teman-teman, kalian boleh request pengen apa sih yang dibahas. Mungkin kalau saya bisa bantu buat membahasnya, nanti saya coba di lain video kita akan membahasnya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, bagikan ke teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti video saya. Sampai ketemu di vlog saya yang lainnya. Oke, sampai ketemu. Salam Airsofter.